adalah yang membangun co-parenting. Ada nggak do and don'ts-nya supaya nggak terjadi konflik gitu? Misalnya ibunya Bintang harus gimana kalau misalnya ada apa-apa? Kan waktu masih kecil kan nggak bisa dia hubungin langsung kan? Itu ke dia atau ke dia atau gimana? Ke saya kalau telepon. Oh, ke telepon. Dianya sih nggak masalah sih. Meskipun ya panggilannya masih panggilan yang dulu. Panggilan tapi dia dulu apa memahami. sih Bang? Hah? Panik mukanya. Dia yang mancing, dia yang bingung. Wah, ini Bapak. Oh, masih panggilan yang dulu. Iya. Ya, oke. Ya kalau aku santai sih pada prinsipnya kan memang sudah tahu konsekuensi itu dan memang kan beliau itu adalah ibu kandungnya, Ibunya kandung, ya. sehingga memang aku dosa kalau memang menghalangi hubungan mereka gitu. Jadi selama memang hanya karena anak ya mangga aja gitu. Mangga aja. Terus apa lagi? Jadi do and don'ts-nya apa? Don'ts-nya deh, don'ts-nya. Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada? Nggak ada. Aku Apa ya? yang penting selalu bilang sama Bintang bahwa apapun itu cerita gitu. Jadi memang mau pergi sama mamahnya, mau kemana, tetap harus bilang, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kabur dari rumah atau apa gitu. Walaupun perginya sama siapa kan gitu. Yang penting itu sih. Jadi intinya tetap komunikasi Tetap ya, apapun komunikasi, itu ya. apapun itu. Baik bapak ke ibu Yes. gitu ya. Iya. Jadi walaupun nelponnya ke bapak, tetap Iya. laporan. Tapi Kasih tahu. kalau sekarang udah akhirnya memang mamah langsung ke Bintang. Karena udah gitu. bintangnya udah Karena mulai agak gede. udah Gitu. handphone sendiri apa segala macam gitu. Jadi kadang-kadang kalau mama di Bandung nginep sama mamahnya gitu. Terus ntar kita jemput lagi atau seperti apa. Pokoknya itu aku biasanya yang selalu komunikasi. Kayak Pokoknya kita kemarin nggak pernah menghambat kata- komunikasi kan. Nggak pernah menghambat Tapi kesel-kesel gitu, emosi-emosi masih pernah ada nggak tuh Enggak sih, ketegangan-ketegangan? nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bener nih, Bener nggak ada sama sekali. santai aja ya. Santai aja. Chill. Komentar netizen coba kita baca. Yang berikut ini, harmonis tiada tara si ini sehat selalu senior perfilman Indonesia, kebanggaanku kalian bertiga. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Yang Senior berikutnya- perfilman tua banget dong Ya, saya. emang. Ya emang lagi. Allah. Yang berikutnya. Panggilannya Masya Allah senior. kompak salvo kirain yang pakai hijab itu gurunya setelah diperhatiin rumahnya. Mamanya Iya, Bintang. aku kemarin juga pas ketemu, Masya Allah kakak cantik banget gitu. Ternyata itu request dari anaknya. Oh gitu. Oh. Iya, tapi cantik banget. Yang berikutnya ada lagi. Masya Allah ketiga orang tuanya sukses mendidik anaknya. Semoga Bintang menjadi kebanggaan ketiga orang tuanya. Amin. Amin. Ya gitu ya, memang yang penting itu kompak ya. Orang tua tuh kompak Betul, gitu. betul. Sehingga anak-anak juga lebih nyaman menjalani apapun ya dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Oke, di sini ya, kita silakan kalian tadi kan kunci komunikasi. Jadi Kalau deg-degan masih ada yang begini. di hati ingin disampaikan pada pasangannya untuk stop ini ya, kurang-kurangin ini ya. Silakan kita kasih tempat dan waktunya. Mulai dari sekarang, Sonya dulu. Stop apa? Stop, nyuruh cepet-cepet berangkat, terus dia ke toilet dulu. Kok gitu sih? Suka gitu, ayo bun buruan, ntar dulu deh aku ke toilet dulu gitu. Oh iya, iya. Begitu udah selesai, Karena udah nunggu lama jadi saya jadi mules lagi. Oh, gitu. kirain. Stop apa? Apa lagi? Stop makan manis. Nah, Kenapa? kan sudah ada saya yang manis. Iya. Nggak biar sama-sama Sehat ya. sehat. Stop apa? Stop, Mikir deh. Stop apa? stop. Kamu mencuri apa ya? Gak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang jelek pada diriku kan? Nggak, oke, stop Saya apa? stop ngigau kalau malam-malam. Ngigau Jadi apa? banyak, dia tuh hampir kayak real gitu. Misalnya, sayang ini. Begitu bangun. saya lempar bantal, ternyata dia ngigau tidur lagi. Itu kejadian, Lempar coba bantalnya ceritain. bukan ke aku, enggak aja. Ke barang yang dia tunjuk. Misalnya dia suka di malam-malam, rusa apa waktu itu? Enggak, jadi pernah, ya nggak tahu ya. Kalau ngigo itu kan kadang Nggak kita sadar seperti kita melek tuh seperti apa yang ada di mimpi Iya. kita gitu. Jadi aku merasa di situ tuh ada tupai. Kebetulan itu adalah kerudung yang goyang-goyang kena AC ternyata. Tapi di sadar aku tuh itu tupai. Sayang ada tupai, sayang ada tupai. Kamu sayang. tiba-tiba bangun Jadi- aja gitu. Iya, Terus dia dan real. bangun. Terus karena memang Gelap. kerudung itu gerak-gerak karena AC, ya udah saya bangun, Terus saya lempar, gelap. saya lempar dia tidur lagi. Dan itu sering kejadian seperti itu. Sering banget, dia sering banget. Kamu pernah bangun ngelindur marah-marahin Dan suaminya sekarang nggak? keturunan yang Yang nurun suka Zafir anak-anak. sama Shakila. Sakila. Dua-duanya. Dua-duanya kalau malam suka ngigau. Enggak setiap hari. Mengagetkan gitu, mengagetkan. Bapak pernah ngelindur nggak? Pernah. Apa? Enggak sih, tapi kalau Tentu nggak nyebut nama Siska, kemudian siapa lagi Sinta kan ya. Main cantik. kalau
Soalnya namanya di sini Parman, ya kan? Parman, Agus, Bejo gitu. Ini bercandanya Serem ngerti ya. banget lagi lah. Ibu nggak ada yang mau di stop apa nih? Enggak sih, udah. Udah cuy Ibu Pasraya. Oke, baiklah kalau begitu sekarang kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Ini ada perempuan yang baru melahirkan di bulan Januari kemarin, kembar langsung ya. Ini aduh dia berjalan dari mulai hamil sampai melahirkan, sampai mengasuh anak itu penuh dengan cerita ya. Ada Memes Prameswari, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Memes Prameswari, artis kelahiran 1996 yang mengawali karir sebagai juara favorit Gadis Sampul 2012 dan pernah mengikuti ajang menyanyi tahun 2015 ini resmi menikah dengan pengusaha bernama Adia Laksamana Sudrajat pada 30 April 2023, namun baru memposting momen kedekatannya beberapa hari setelah menikah. Padahal sebelumnya sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan Billy Syahputra dan memposting foto mengenakan kebaya yang senada dengan pakaian Sule. Pelantun sehidup semati yang suaminya memiliki gen kembar ini 22 Januari lalu melahirkan putri kembar secara sesar di usia kandungan 8 bulan karena mengalami preeklamsia, hipertensi, dan anemia. Memes yang Mei lalu kembali bekerja dengan membawakan program horor dan mengaku sempat mengalami baby blues dan 6 Juni lalu videonya menidurkan anak dengan menggendong selama 2 jam sampai tidak sempat makan dan ke toilet viral ditonton lebih dari 1,1 juta kali di TikTok. Bagaimana cara Memes Prameswari menghadapi baby blues? Dan mengapa sebelum menikah ia tidak pernah mempublikasikan hubungannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama dengan Memes Prameswari. Hai, apa kabar? Baik, Aduh, datang-datang udah alhamdulillah, jadi apa ibu kabar? anak 2 ya. Iya, kembar. Masya Allah, udah lama Masya banget, Allah. berapa tahun gak kesini. Iya, ada cerita dong. Ya, ini punya anak kembar kan. Kamu juga sempat posting bahwa kamu, ya ada masa dimana kamu mengalami baby blues. Ya punya anak 1 bayi aja itu capek. Ya kan, dan ya karena hormon jadi baby blues, apalagi kamu gitu. Awalnya aku masih belum paham saat mereka bilang siap-siap begadang ya. I thought, oh begadang, aku kan sering begadang, sering kerja malam sampai pagi. Tapi ternyata menjadi new mom itu nggak hanya begadang, diuji secara fisik, mental, finansial. Aku pikir setelah melahirkan perjuanganku selesai. Ternyata baru dimulai, ini kalimat yang tepat sekali ya. Iya. Aku pikir menyusui itu hanya memberikan ASI kepada bayinya. Ternyata butuh proses dan adaptasi antara ibu juga bayi saat menyusui. Harus pompa ASI, kebut target produksi asli karena anak kembar bagi ya. 2 kan. Badan butuh waktu untuk recovery tapi merasa sakit saat menyusui. Belum lagi urusan rumah tangga dan drama-dramanya. Sudah nggak ada waktu, hampir nggak ada waktu buat diri sendiri. Itu adalah sebuah deskripsi yang amat tepat. Iya, yang aku rasakan adalah kita nggak akan pernah tahu perjuangan seorang ibu sampai beneran jadi ibu. Itu sih yang aku rasain. Kita kan kadang sama ibu kita sendiri kayak, apa sih Ma, dikit-dikit melo, dikit-dikit nangis, aku mau ke sekolah, first day at school nangis, ini apa nangis, tinggal bentar nangis. Ternyata itu ya, karena perjuangannya tahu seberapa susahnya sih besarin anak gitu. Apalagi aku langsung 2 kembar dan di keluarga aku gak ada yang kembar. Jadi kamu sendiri nggak punya pengalaman, suami kamu yang punya, ibunya, mertua Jadi yang punya. suami aku kan kembar, ibu mertua aku juga kembar, adik dari bapak mertua aku kembar, dan adik dari kakek suami aku tuh juga kembar. Tapi suami aku kembar tapi kembarannya meninggal saat dilahirkan. Oh, oke. Jadi ibu mertua aku raising twins itu belum ada pengalaman. Jadi aku benar-benar berusaha cari tahu sendiri lewat internet. Jadi apa? Dan ya udah langsung aja otodidak gitu. Kan itu capek banget ya. Itu gimana Capek tuh banget. cerita membagi? Iya. Kan kalau nangis dua-duanya nangis ya? Betul. Terus? Biasanya karena mereka namanya baby ya, kan pasti kalau misalnya ada suara dikit aja gampang kebangun kalau misalnya lagi tidur. Jadi aku pisahin kamar. Jadi ada satu yang ikut sama aku, satunya ikut sama sus. Terus nanti gantian, si kakak udah selesai minum, oke gantian si adek ya, oke kakak kembali ke kamar tidur ya, adek oke gantian. Kayak gitu. 20 menit, kayak gitu terus. Jadi nggak tidur ya? Iya ya, sangat susah untuk tidur. Dan anak-anak aku nggak mau tandem breastfeeding. Tandem breastfeeding tuh Kiri kanan? kiri kanan, nggak mau. Mereka marah. Kan dulu kan ada kan yang kayak bantal gini kan, yang kayak donat itu. Iya, Itu kan betul. bisa kiri kanan. Iya. Nggak mau mereka? Nggak mau. Biasanya aku kan suka banget ngeliatin di saya, gampang nih tandem tinggal kanan kiri. Oh tidak mau. Khusus anak-anak aku maunya satu persatu. Ini ada videonya ya. Ya ketika kamu sempat bikin video, anaknya nangis 2 jam. Betul. Berikut ini coba kita lihat videonya.
juga tuh minumnya kan sama